Teori evolusi Charles Darwin, yang dijelaskan dalam bukunya On the Origin of Species, mengubah pemahaman kita tentang alam. Diterbitkan pada tahun 1859, teori ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Perjalanan Darwin dengan HMS Beagle sangat memengaruhi pemikirannya. Kepulauan Galapagos memberikan bukti penting untuk teorinya. Konsep seleksi alam menjadi inti dari teorinya. Penemuan DNA mengonfirmasi prinsip-prinsip dasar karya Darwin. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa teori ini tidak menjelaskan sepenuhnya kompleksitas kehidupan. Kesenjangan dalam catatan fosil dan evolusi cepat yang tidak terjelaskan menimbulkan pertanyaan. Warisan Darwin tetap abadi, membentuk pemahaman kita tentang kehidupan, meskipun ada tantangan dan perspektif alternatif. Seleksi alam, dasar dari teori Darwin, bekerja berdasarkan variasi dalam populasi. Individu dalam suatu spesies menunjukkan variasi dalam sifat-sifat seperti ukuran, warna, dan perilaku. Variasi ini muncul melalui mutasi genetik acak. Beberapa variasi menguntungkan di lingkungan tertentu. Tekanan lingkungan membentuk jalannya evolusi. Individu dengan sifat-sifat yang meningkatkan kemampuan bertahan hidup lebih mungkin mewariskan gen mereka. Sifat-sifat menguntungkan ini menjadi lebih umum, mengarah pada adaptasi populasi. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa fosil dan artefak kuno menunjukkan pola evolusi yang tidak konsisten dengan seleksi alam. Perspektif desain cerdas menyoroti kompleksitas sistem biologis yang sulit dijelaskan hanya dengan mutasi acak. Beberapa ahli berargumen bahwa sistem yang sangat kompleks tidak dapat muncul hanya melalui mutasi acak dan seleksi alam. Ada juga perdebatan tentang keterbatasan seleksi alam dalam menjelaskan asal-usul kehidupan dan keragaman spesies. Catatan fosil, sebuah kronik sejarah kehidupan yang terawetkan dalam batu, memberikan bukti kuat untuk evolusi. Fosil mendokumentasikan keberadaan organisme yang telah punah, mengungkapkan perubahan bertahap dalam bentuk kehidupan selama jutaan tahun. Namun, catatan fosil tidak lengkap, dengan celah dan diskontinuitas yang telah diteliti oleh para kritikus. Terlepas dari ketidaksempurnaannya, catatan fosil memberikan banyak informasi tentang sejarah kehidupan. Penemuan fosil terus mengisi celah dan menyempurnakan pemahaman kita tentang transisi evolusioner. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa catatan fosil tidak sepenuhnya mendukung teori Darwin, karena adanya kesenjangan besar yang tidak dapat dijelaskan oleh seleksi alam saja. Beberapa spesies tampaknya muncul secara tiba-tiba, tanpa bentuk transisi yang jelas. Catatan fosil, dikombinasikan dengan bukti dari genetika dan anatomi perbandingan, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami sejarah kehidupan di bumi. Namun, pencarian fosil yang berkelanjutan juga membuka ruang untuk perspektif alternatif dalam memahami evolusi. Konsep kompleksitas tak tereduksi, yang diperjuangkan oleh para pendukung perancangan cerdas, menyatakan bahwa sistem biologis tertentu terlalu kompleks untuk berevolusi melalui proses bertahap. Flagella bakteri, embel-embel seperti cambuk yang digunakan oleh bakteri untuk bergerak, sering dikutip sebagai contoh. Para pendukung berpendapat bahwa flagella tidak mungkin berevolusi secara bertahap, karena setiap tahap perantara tidak akan berfungsi. Namun, ahli biologi evolusi telah menunjukkan bahwa banyak komponen flagella memiliki homolog dalam sistem bakteri lain, menunjukkan bahwa mereka diadaptasi untuk fungsi baru. Mata, contoh lain, adalah organ canggih yang mampu menangkap dan memfokuskan cahaya. Ahli biologi evolusi telah mengidentifikasi tahapan perantara dalam evolusi mata, menunjukkan jalur yang masuk akal untuk evolusinya. Tahap perantara mungkin memiliki fungsi yang berbeda, atau berkontribusi pada kebugaran organisme dengan cara lain. Proses evolusi seringkali melibatkan adaptasi struktur yang ada untuk fungsi baru, yang mengarah pada munculnya sistem yang kompleks. Selain itu, catatan fosil seringkali menunjukkan kemunculan mendadak spesies baru, yang menantang gagasan perubahan bertahap yang konsisten. Ledakan Kambrium, misalnya, menampilkan diversifikasi cepat bentuk kehidupan, yang sulit dijelaskan oleh evolusi bertahap. Mutasi genetik, meskipun penting, seringkali menghasilkan perubahan kecil atau merugikan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perubahan besar dapat terjadi secara bertahap. Perancangan cerdas, Intelligent Design, menantang kekuatan penjelasan teori evolusi dengan mengusulkan bahwa fitur-fitur tertentu dari alam semesta paling baik dijelaskan oleh agen yang cerdas.
Pendukung ID berpendapat bahwa rancangan rumit yang diamati pada organisme hidup adalah bukti pencipta yang bertujuan. Inti dari argumen ID adalah konsep kompleksitas spesifik yang menyatakan bahwa struktur biologis tertentu menunjukkan kompleksitas dan spesifisitas. Kritikus berpendapat bahwa ID bukanlah teori ilmiah, karena bergantung pada penjelasan supernatural yang tidak dapat diuji atau dipalsukan. Komunitas ilmiah secara luas menolak ID sebagai teori ilmiah yang valid. Ahli biologi evolusi telah memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk kompleksitas sistem biologis melalui seleksi alam dan mekanisme lainnya. Catatan fosil, anatomi perbandingan, dan biologi molekuler semuanya memberikan bukti kuat untuk nenek moyang kehidupan yang sama dan evolusi bertahap dari struktur kompleks. Bukti saat ini sangat mendukung teori evolusi sebagai penjelasan terbaik untuk keragaman dan kompleksitas kehidupan di bumi. Namun, beberapa kritikus menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam catatan fosil yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh teori evolusi. Mereka juga menyoroti bahwa mutasi acak dan seleksi alam mungkin tidak cukup untuk menjelaskan munculnya struktur biologis yang sangat kompleks. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ada faktor tambahan yang belum sepenuhnya dipahami dalam proses evolusi. Jean-Baptiste Lamarck, seorang naturalis Prancis, mengusulkan teori alternatif evolusi yang dikenal sebagai Lamarckisme. Dia mengusulkan bahwa organisme memperoleh karakteristik selama hidup mereka melalui penggunaan atau tidak digunakannya organ, dan bahwa karakteristik yang diperoleh ini kemudian diwariskan kepada keturunannya. Meskipun ide ini tampak intuitif, itu tidak didukung oleh bukti. Terlepas dari kekurangannya, karya Lamarck berkontribusi pada penerimaan yang semakin besar terhadap gagasan bahwa spesies berubah seiring waktu. Karyanya meletakkan dasar bagi teori seleksi alam Darwin selanjutnya. Penelitian terbaru dalam epigenetika telah mengungkapkan beberapa paralel yang menarik, menunjukkan bahwa faktor lingkungan dapat memengaruhi pewarisan sifat. Meskipun tidak sama dengan pewarisan karakteristik yang diperoleh Lamarck, ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan memang dapat memengaruhi pewarisan sifat. Selain itu, beberapa kritikus Darwin berpendapat bahwa catatan fosil tidak sepenuhnya mendukung teori seleksi alam, menunjukkan adanya celah yang belum terjelaskan. Kompleksitas struktur biologis tertentu juga telah memicu perdebatan tentang kemungkinan adanya mekanisme lain yang terlibat dalam evolusi. Lynn Margulis, seorang ahli biologi Amerika, mengusulkan teori endosimbiosis yang merevolusi pemahaman kita tentang evolusi sel eukariotik. Teori Margulis mengusulkan bahwa organel seperti mitokondria dan kloroplas berasal dari bakteri yang hidup bebas yang ditelan oleh sel inang leluhur. Hubungan simbiosis ini menyebabkan evolusi sel eukariotik yang kompleks. Mitokondria dan kloroplas memiliki DNA mereka sendiri, mirip dengan DNA bakteri, dan memiliki ribosom mereka sendiri, menunjukkan asal bakteri. Karya Margulis menyoroti pentingnya simbiosis sebagai kekuatan pendorong dalam evolusi. Endosimbiosis merupakan contoh dramatis tentang bagaimana kerjasama antar organisme dapat menyebabkan inovasi evolusioner utama. Ide-ide Margulis awalnya ditanggapi dengan skeptis, tetapi akumulasi bukti menyebabkan penerimaan luas teorinya. Endosimbiosis sekarang menjadi landasan biologi evolusi modern. Teori Margulis menantang beberapa aspek dari teori evolusi Darwin, dengan menekankan bahwa kerjasama, bukan hanya seleksi alam, memainkan peran penting dalam evolusi. Ini menunjukkan bahwa evolusi bisa lebih kompleks dan melibatkan interaksi yang lebih dalam antar spesies. Penemuan DNA dan perkembangan biologi molekuler telah merevolusi pemahaman kita tentang evolusi. DNA membawa informasi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mutasi menyediakan bahan baku untuk perubahan evolusioner. Dengan membandingkan urutan DNA, para ilmuwan dapat merekonstruksi hubungan evolusioner dan melacak sejarah kehidupan. Pohon filogenetik menggambarkan hubungan evolusioner berdasarkan persamaan dan perbedaan genetik. Genetika populasi mempelajari variasi genetik di dalam dan di antara populasi, memberikan wawasan tentang mekanisme evolusi. Jam molekuler memperkirakan waktu sejak divergensi antar garis keturunan, membantu mengkalibrasi catatan fosil.
Alat-alat ini telah memberikan wawasan berharga tentang waktu peristiwa evolusi dan menyempurnakan pemahaman kita tentang sejarah evolusi. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kompleksitas genetik dan kecepatan perubahan evolusi tidak sepenuhnya dijelaskan oleh seleksi alam Darwin. Mekanisme epigenetik dan teori evolusi non-Darwinian menawarkan perspektif alternatif yang menantang pandangan tradisional. Epigenetika mengeksplorasi perubahan yang diwariskan dalam ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan pada urutan DNA. Modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon dapat memengaruhi aktivitas gen tanpa mengubah kode genetik. Modifikasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan diwariskan kepada keturunan. Pewarisan epigenetik menyediakan mekanisme bagi faktor lingkungan untuk memengaruhi pewarisan sifat. Perubahan epigenetik dapat memengaruhi pola ekspresi gen yang mengarah pada perubahan dalam perkembangan, perilaku, dan kerentanan penyakit. Perubahan ini dapat diwariskan, berpotensi memengaruhi evolusi populasi seiring waktu. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk sepenuhnya memahami peran epigenetika dalam evolusi dan interaksinya dengan mekanisme evolusi tradisional. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa epigenetika menantang pandangan Darwin tentang seleksi alam sebagai satu-satunya mekanisme evolusi. Mereka berpendapat bahwa perubahan epigenetik dapat memberikan variasi yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan mutasi genetik tradisional. Ini menunjukkan bahwa evolusi mungkin lebih kompleks dan dinamis daripada yang diusulkan oleh teori Darwin. Asal-usul dan evolusi kehidupan tetap menjadi pertanyaan yang paling mendalam dan menantang dalam sains. Asal-usul kehidupan, transisi dari materi tak hidup ke molekul yang mereplikasi diri pertama, masih diselimuti ketidakpastian. Para ilmuwan terus mengeksplorasi berbagai hipotesis, termasuk hipotesis dunia RNA, yang menantang pandangan tradisional Darwin. Ledakan Kambrium, periode diversifikasi bentuk kehidupan yang cepat, tetap menjadi teka-teki yang sulit dijelaskan oleh teori Darwin. Evolusi kesadaran, pengalaman subjektif kesadaran, adalah bidang penelitian lain yang sedang berlangsung, menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme seleksi alam. Kemajuan dalam genomik, epigenetika, dan biologi perkembangan menyediakan alat baru untuk mengungkap kompleksitas sejarah kehidupan, seringkali menantang asumsi Darwin. Pendekatan interdisipliner sangat penting untuk mengatasi tantangan besar biologi evolusi, termasuk mempertimbangkan perspektif alternatif terhadap teori Darwin. Teori evolusi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami keragaman dan keterkaitan kehidupan di bumi. Dari wawasan Darwin hingga penemuan terbaru dalam biologi molekuler, pemahaman kita tentang evolusi terus berkembang. Bukti evolusi sangat banyak, didukung oleh berbagai bidang ilmu. Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa ada celah dalam catatan fosil yang belum sepenuhnya menjelaskan transisi spesies. Studi evolusi bersifat dinamis, dengan penemuan baru, terus menyempurnakan pemahaman kita tentang sejarah kehidupan. Namun, beberapa ilmuwan menyoroti bahwa kompleksitas kehidupan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh seleksi alam saja. Kisah evolusi adalah kisah perubahan, adaptasi, dan diversifikasi. Beberapa teori alternatif mengusulkan mekanisme lain yang mungkin berperan dalam evolusi. Saat kita menjelajahi misteri evolusi, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk keterkaitan semua makhluk hidup. Namun, penting untuk terus mempertanyakan dan menguji teori yang ada. Studi evolusi memberikan perspektif yang mendalam tentang tempat kita di alam semesta, mengingatkan kita pada nenek moyang kita bersama dengan semua kehidupan di bumi. Dengan mempertimbangkan pandangan alternatif, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang evolusi.